Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Sulistiawan dengan PM 2417005030 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan studi kasus dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yang mana pada studi kasus kali ini yaitu adalah kasus yang ke-19, yaitu anagram. Nah, sebelumnya saya sudah membuat untuk FSA-nya di sini. Pada kasus kali ini saya menggunakan string atau kata atau huruf dari kata tiga. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu anagram. Nah, anagram sendiri merupakan permainan kata di mana huruf-huruf dari sebuah kata atau frasa disusun ulang untuk membentuk kata atau frasa baru yang berbeda makna menggunakan semua huruf asli tepat satu kali. Contohnya nih ada kata listen, itu bisa diubah menjadi kata silent atau frasa gentleman menjadi elegant man atau kata gabus jadi bagus gitu. Eh, ya itulah pokoknya. Intinya dia itu menyusun ulang dari semua huruf-huruf yang tersedia dan juga di mana semua huruf-huruf itu hanya dipakai satu kali di susunannya itu. Jadi di penyusunannya itu juga itu bebas, nggak memperhatikan urutannya. Mungkin ada contoh lain di sini. Oh, inilah ya. Nih, note jadi tone, ini ada pause jadi stop, ada rest jadi care, ada stone jadi note, share jadi hail. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan daripada anagram. Yang intinya dia permainan kata untuk menyusun ulang atau membentuk kata atau frasa baru yang berbeda maknanya dari eh, kata atau huruf yang udah disediakan di awal ya. Nah, di sini kita bakalan membahas anagram itu sendiri dalam teori bahasa dan automata ya. Nah, jadi di teori bahasa dan automata itu anagram itu sama aja sebenarnya kayak eh, di pengertian awalnya. Jadi ketika kita punya studi kasus nih, nah di sini kan kita studi kasusnya itu menggunakan hmm, kata tiga ya atau string tiga, TIGA. Nah, dalam sebuah anagram kita bisa menyusun kata tiga ini menjadi kata lain. Nah, di anagram pada teori bahasa dan otomata ini itu penyusunnya itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kita bisa mulai dari manapun. Nah, misalnya mulai dari T di sini, mulai dari I, mulai dari G, ataupun mulai dari A. Itu kita bebas mulai dari manapun. Dan juga dalam anagram dalam teori bahasa dan otomata ini, dia ketika hurufnya itu sudah dipakai nih, ya kan T sudah dipakai. Nah, dia tuh nggak bisa dipakai lagi ketika sudah dipakai. Jadi, makainya itu hanya sekali aja. Ketika sekali sudah dipakai, maka dia nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalau dia dipakai lagi, itu jatuhnya dia masuk ke dead state atau state mati dia. Nah, kemudian eh, dalam anagram dari di teori bahasa dan otomata itu kita kan punya kata tiga nih. TIGA. Nah, itu semua eh, kalimat ini atau semua kata yang bakalan kita susun ulang nanti itu harus memiliki semua huruf yang ada di tiga ini. Panjangnya juga harus sama dengan kata tiga ini. Ini kan tiga kan. Panjang itu ada empat. TIGA. TIGA. Berarti panjang itu harus empat. Harus empat. Nah, maka kata yang bakalan kita susun ulang nanti itu panjangnya juga harus empat. Dan juga silakan memiliki huruf sebanyak 4 kan. Ada T satu, I-nya satu, G-nya satu, A-nya juga satu. Nah, maka di huruf yang bakalan kita atau kata yang bakalan kita susun ulangnya nanti itu harus memiliki
T-nya satu, I-nya satu, G-nya satu, A-nya juga satu. Nah, harus seperti itu dia. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasannya. Kita mulai aja ke penjelasan dari FSA-nya ini. Nah, di sini dia eh, dimulai dari Q0 ya, state awalnya nih. Dari Q0, kemudian dia dimasukkanlah, diinputkan T. Oh ya, di sini seperti yang saya bilang tadi, eh, di anagram pada FSA itu tidak memperhatikan urutan. Jadi, sini anggap aja kita lagi mulai di huruf T lah. Kita mulai di huruf T di sini. Oke, kita masuk ya ke T misalnya kita pengen. Jadi dari Q0, dia diinputkan T, kemudian T itu masuk ke dalam state-nya. Nih, dia nginput T nih. T ini masuk ke dalam state-nya, state baru. Jadi T. Nah, kita dapatkan huruf pertama itu T. Kemudian dia masuk ke T ini, state baru ini. Dan kemudian dari T ini, karena syarat dari anagram tadi di teori bahasa dan otomata itu ketika kita sudah menggunakan satu huruf, maka huruf tersebut tidak boleh digunakan lagi. Karena itu merupakan syaratnya. Nah, maka kita bisa ke huruf yang selanjutnya. Misalkan kita nge-flow aja nih ya ke I. I kan belum dipakai, kita pakailah I. Nah, ketika diinputkan ke I, dia maka masuklah ke TI ini, ya kan? Masuk ke TI ini. Jadi I-nya ini masuk jadi ke step baru. Jadi yang awalnya kita jadi ki TI, ya kan? Masuk deh. Nah, huruf yang udah kita pakai di sini yaitu ada T dan I. Nah, dua huruf ini nggak boleh dipakai lagi. Dan kita lanjut nih, pengen ke G atau ke A. Nah, di sini kata kita ngeflow aja, kita pakai G dulu. Nah, kemudian dari state yang kita I, kita inputkan G. Kemudian kita masuk nih ke state baru. Ada kan? Udah input T, I, G. Kemudian di state baru itu pasti Q, T, I, G gitu. Karena G-nya masuk ke state baru ini. Nah, karena T, I, G ini udah dipakai, jadi kata yang kita punya atau sisanya itu pasti A kan? Dia nggak mungkin kita pakai kata selain A. Misalkan T, I, G, karena itu udah dipakai. Jadi nggak boleh gitu, melanggar syaratnya. Nah, kemudian kita masuk ke A nih. Nah, di A ini masuklah kita ke final state. Nih, hasilnya itu adalah Q 3 gitu. Dari Q 0 masuk ke T, T-nya masuk ke state baru, kemudian I-nya masuk ke state baru jadi KTI, ke G masuk ke state baru, ini TIG, kemudian ke A masuk ke state akhir atau final state-nya 3. Jadi kita dapat ke final state kita pengen gitu. 3. Oh ya, sorry ini bukan final state ya. Salah. Oke, kemudian seperti itu untuk contoh daripada anagram ini. Em, Mungkin saya bakalan jelasin satu buah contoh lagi dari string mana ya? Mungkin dari string G ya mungkin ya. Nah, kita mulai nih. Tadi kan kita dapatkan kata 3 itu masuk ke final state 3. Kemudian kita pengen coba untuk string yang lain. Misalkan di sini saya pengennya mulai dari huruf G nih. Dari Q0 ke G, G-nya masuk ke step baru, G-nya udah dipakai, berarti nggak bisa dipakai lagi. Kemudian saya pengen ke I. Kita ambil ke I, jadinya masuk I-nya masuk ke state yang baru nih, IG. Nah, kemudian G sama I kan udah dipakai. Kemudian kita cari huruf selain G sama I. Di sini mungkin saya pakai huruf A aja ya, biar nyambung katanya. G masuk ke state baru G-nya, I-nya masuk ke state baru. Kemudian kita inputin lagi A, masuk ke state baru. Jadi IGA gitu. IGA. Kemudian karena G, I, dan A-nya udah dipakai, kemudian kan nggak bisa dipakai lagi. Kemudian kita pakai huruf yang terakhir yaitu huruf T. Nih, masuklah ke T ini. Masuk hasilnya ke final state key 3. Nah, jadi huruf yang udah kita dapat sini adalah GI, G.
Sini ya. Kemudian I ini, kemudian A yang ini, kemudian T di sini. Hasilnya giat. Dan ini benar ya, karena dia menuju ke Vanes T, Q3 ini. Dan mungkin sisanya itu sama seperti alur yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mungkin saya rasa cukup untuk menjelaskan dari studi kasus yang saya punya di sini, yaitu kata dari string TIGA. Saya rasa cukup untuk penjelasan studi kasus dari anagram dalam teori bahasa dan automata ini. Eh, dari dua contoh yang saya berikan, dua contoh string yang saya berikan tadi, yang itu tiga dan giat tadi, saya rasa cukup. Sisanya itu sama aja, sama aja pengerjaannya yang seperti saya tadi. Dalam anagram dalam teori bahasa dan automata ini, itu yang pertama nggak memperhatikan urutan, terus yang kedua eh, panjang stringnya itu harus sama. Kemudian yang ketiga, eh, setiap kata itu harus ada dalam sebuah string. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini kan tiga. Nah, setiap perkatanya ini, T, I, G, A itu harus ada. Ini kan T-nya satu, I-nya satu, G-nya satu, A-nya satu. Nah, itu harus berisi eh, semuanya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk studi kasus anagram dalam teori bahasa dan automata ini. Terima kasih, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.